Rekan-rekan yang berbahagia, hari ini kita bertemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apakah kita pernah mengalami rasa marah, kemudian takut, malu, tidak percaya diri dalam kehidupan ini. Contohnya, ketika rasa malu itu muncul saat diadakan perlombaan, kemudian kita mendaftar sebagai peserta, belum bertanding saja kita sudah merasa malu dan takut kalau misalnya kita akan gagal dalam perlombaan itu. Maka di kesempatan ini saya ingin memberikan pemaparan bahwa sebenarnya semua hal itu akarnya dari mana? Dari rasa-rasa yang negatif, rasa marah, rasa malu, rasa takut, tidak percaya diri, terkadang merasa diri ini gagal. Sebenarnya hal yang paling mendasar itu dikarenakan apa? Maka kita perlu memahami bahwa di dalam diri kita ini yang menentukan baik atau buruk itu adalah diri kita sendiri. Dan biasanya orang-orang juga berpikir bahwa rasa-rasa negatif seperti rasa malu dan takut itu lebih banyak karena faktor eksternal dari lingkungan luar, entah itu dari teman kita, dari keluarga, kemudian dari lingkungan-lingkungan yang besar, komunitas, dan seterusnya. Akan tetapi yang paling berperan dalam kehidupan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Sehingga yang membuat diri kita ini menang terhadap nilai-nilai negatif kita, terhadap ego kita, terhadap kemampuan-kemampuan negatif kita, itu adalah diri kita sendiri. Maka justru yang bisa mengalahkan diri kita itu ya kita sendiri, bukanlah orang lain. Karena ketika misalnya sedang lomba, bukan persoalan nanti siapa yang menang dan juga kalah, tetapi bagaimana mengatasi rasa takut untuk mau muncul, untuk mau pentas, untuk mau menampakkan diri agar kita berhasil dalam sebuah perlombaan itu. Seringkali seseorang merasa lebih baik mundur dibandingkan kalah, dibandingkan rasa malu, padahal perlombaan itu belum dimulai. Rasa-rasa itu seperti malu, takut, tidak percaya diri itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ibarat ketika kita memiliki rumah kemudian ada tamu yang datang, itu bisa kita lakukan dua pilihan. Bisa menolak tamu itu atau kita menerima. Begitu juga dengan hal-hal yang negatif, dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, itu bisa kita tolak dan bisa kita terima. Kalau kita tolak, maka hal-hal yang positif akan muncul, hal-hal yang baik akan muncul, karakter-karakter yang baik, motivasi yang baik juga akan muncul. Sebaliknya, ketika hal-hal negatif itu kita terima, kemudian kita accept, kita merasa nyaman dengan hal-hal negatif itu, maka tentu kehidupan kita ya tidak akan pernah kemana-mana. Kehidupan kita akan seperti ini saja, tidak akan ada perkembangan di masa mendatangnya. Dan inilah hal yang sangat berbahaya. Kita terus memupuk hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Maka di dalam satu perkataan bijaksana dijelaskan bahwa pemenang yang sejati itu bukan orang yang mampu mengalahkan 1000 musuh, tetapi pemenang yang sejati adalah dia yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Artinya hal-hal yang negatif, ego, kemudian nilai-nilai dan karakter-karakter yang buruk bisa kita atasi, bisa kita kurangi, bahkan bisa kita hilangkan dari kehidupan ini. Itulah yang akan membuat hidup kita jauh lebih berguna. Maka sekali lagi, yang bisa mengalahkan diri kita sendiri itu siapa? Ya diri kita sendiri, bukanlah orang lain. Maka ketika terjadi efek-efek atau dampak-dampak negatif yang dilakukan oleh orang ataupun masyarakat di sekitar kita, kita harus kembali lagi introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau menerima hal-hal negatif dari luar itu? Pilihan itu selalu ada, pilihan itu selalu nyata, dan hanya kita saja yang memilih apakah kita tetap bertahan dalam pilihan yang negatif atau kita memilih untuk jalan-jalan yang lebih positif. Maka sekali lagi saya mengajak, marilah kita menjadi pribadi yang bisa mengalahkan ego di dalam diri kita sendiri.
Karena yang menentukan masa depan jelas bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, kemudian bukan negara ini, tetapi yang menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri. Maka marilah kita selalu memperbaiki diri dari waktu ke waktu dan hilangkan sifat-sifat dan perilaku-perilaku yang negatif, agar perilaku dan kemampuan yang positif selalu berkembang. Sekali lagi silahkan share video ini ke rekan-rekan, ke teman-teman, ke saudara, agar yang lain pun bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat hari ini. Jangan lupa like, komen, silahkan apabila ada masukan untuk hal-hal yang perlu saya bahas, untuk saya sharingkan, silahkan bisa tulis kolom di bawah ini, silahkan tulis di kolom komen, dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan selalu kita menjadi pribadi yang lebih baik.